Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang bikin sesuatu itu benar-benar berkualitas? Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu konsep yang kelihatannya simpel tapi, wah, penting banget. Namanya kesadaran kualitas. Oke, kita mulai dari yang dekat-dekat aja deh, sesuatu yang kita semua tahu. Beras. Permintaannya kan naik terus setiap tahun. Dan ini bukan cuma soal angka loh, ini soal perutnya satu negara, soal ketahanan pangan. Nah, ini pertanyaannya jadi penting banget. Gimana caranya kita jamin kualitas sesuatu yang sepenting ini dalam skala yang masif banget? Kalau jutaan orang bergantung sama produk ini, cukup baik aja jelas nggak cukup kan? Nah, dari sinilah kita mulai penjelasannya. Jadi, ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari apa itu kualitas, terus kenapa kesadaran itu jadi langkah pertama. Lalu, gimana cara membangun kualitas dari dalam, bukan cuma di akhir. Kita juga bakal lihat seberapa mahal sih biayanya kalau gagal, dan terakhir, kita tutup dengan kerangka kerja yang praktis banget buat diterapin. Dan soal kualitas beras tadi, itu sebenarnya berlaku buat semua hal loh. Mau itu makanan di meja makan, HT di kantong, atau bahkan komponen mesin yang super rumit, obsesi soal kualitas itu ada di mana-mana. Terus, apa sih kualitas itu sebenarnya? Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai definisi standar internasional dari ISO. Menurut mereka, kualitas itu simple. Cuma soal sejauh mana sih sebuah produk itu memenuhi syarat yang udah ditetapin. Udah, itu aja. Kedengarannya sederhana, tapi ini kuat banget konsepnya. Nah, ini dia nih, kita masuk ke intinya. Jadi, kualitas itu ternyata bukan cuma soal barang jadinya aja. Semuanya itu dimulai dari pola pikir. Poin pentingnya tuh di sini. Kesadaran kualitas itu mindahin fokus dari apa produknya ke siapa yang bikin. Jadi ini lebih ke soal kepedulian tiap orang yang terlibat dalam prosesnya. Gimana cara mereka kerja buat bikin sesuatu yang, ya, luar biasa. Lihat deh poster ini. Ini ngegambarin idenya dengan pas banget. Kualitas itu tanggung jawab semua orang. Bukan cuma kerjaannya tim quality control di paling ujung. Bukan. Ini kerjaan kita bareng-bareng. Oke, kalau kualitas itu tanggung jawab semua orang, ya berarti kita nggak bisa dong nunggu ngeceknya di akhir doang. Kualitas itu harus dibangun di setiap langkah prosesnya. Dan ini keren banget, karena super simple. Cuma ada 3 aturan emas. 1, jangan terima barang cacat dari proses sebelumnya. 2, jangan bikin barang cacat di proses kita sendiri. Dan 3, jangan kirim barang cacat ke proses selanjutnya. Coba bayangin deh, kalau semua orang pegang teguh 3 aturan ini, mustahil kan produk jelek bisa lolos sampai ke pelanggan. Wah, ini bener-bener mengubah cara pandang loh. Coba deh, anggap rekan kerja di proses setelah kita, itu sebagai pelanggan kita. Pertanyaannya simple, apa kita bakal ngasih barang cacat ke pelanggan? Jelas enggak kan? Filosofi ini langsung mengubah cara kita melihat pekerjaan. Biar gampang, kita pakai analogi kopi aja. Ada 2 resep nih. Resep A, ikutin prosedur standar yang udah jelas takarannya. Resep B, ya pakai inisiatif sendiri, mungkin biar cepat, airnya pakai air keran terus baru direbus. Kelihatannya sih sama-sama jadi kopi ya, tapi mana yang bisa ngejamin rasanya enak dan konsisten setiap saat? Pasti yang ngikutin standar kan? Nah, ini nunjukin kalau proses yang berkualitas itulah kuncinya, bukan cuma hasil akhir yang kebetulan bagus. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Apa sih yang terjadi kalau prinsip-prinsip ini kita abaikan? Konsekuensinya separah apa? Grafik ini nunjukin dengan jelas banget. Makin telat sebuah cacat produk ditemuin, biayanya makin melambung tinggi. Jauh lebih murah kan nemuin masalah pas lagi produksi daripada pas pelanggan yang komplain. Dan biayanya itu bukan cuma soal duit buat perbaikan loh. Ada biaya tersembunyi yang jauh lebih bahaya. Kepercayaan pelanggan hilang, pesanan berikutnya nggak datang, reputasi hancur. Ini dampak jangka panjang yang bisa bikin bisnis lumpuh total. Oke, kita udah paham konsepnya, tahu juga risikonya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara nerapinya secara sistematis? Nah, kita bisa pakai kerangka kerja yang simple tapi powerful, namanya 4M. Di dunia industri, biasanya ada prioritas yang disingkat QCDP. Coba perhatiin deh, Q untuk quality atau kualitas itu selalu nomor 1. Kenapa? Karena tanpa kualitas, ngomongin soal biaya, pengiriman, dan produktivitas itu jadi nggak ada artinya. Kualitas itu fondasinya. Yang pertama itu man atau manusia. Dan ini yang paling dasar.
Kenapa? Soalnya sistem secanggih apapun bakal percuma kalau orangnya nggak kompeten dan nggak peduli. Jadi ini bukan cuma soal training atau ngasih instruksi kerja ya, tapi lebih dalam lagi, mastiin semua orang paham kenapa mereka ngelakuin itu. Dan ngelakuinnya dengan benar, setiap saat. Yang kedua, mesin atau mesin. Simpelnya, alat kerja kita harus sehat walafiat. Coba bayangin deh, kita cuek sama perawatan mesin atau pakai alat yang udah nggak akurat, itu sama aja kayak sengaja nanam bibit kegagalan di proses kita. Kualitas bagus nggak mungkin lahir dari alat yang jelek. M yang ketiga adalah metode. Nah, ini balik lagi ke contoh kopi tadi. Harus ada satu cara kerja yang standar, resep terbaik yang udah terbukti konsisten hasilnya. Kalau tiap orang kerja pakai caranya sendiri-sendiri, itu namanya bukan inovasi, tapi judi. Dan kualitas nggak bisa dibangun di atas untung-untungan. Dan yang terakhir, M yang keempat, material. Ada prinsip yang nggak bisa diganggu-gugat. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Kita nggak mungkin kan bikin kue enak pakai telur busuk? Nah, sama persis. Jadi, masihin bahan baku kita sesuai spek dari awal itu bukan pilihan, tapi syarat wajib kalau mau hasilnya berkualitas. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Coba deh pikirin, di kerjaan kita sehari-hari, siapa sih proses berikutnya atau pelanggan kita? Bisa jadi itu rekan kerja, bisa departemen lain, atau ya pelanggan beneran. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mastiin kalau yang kita kasih ke mereka itu adalah hasil kerja yang paling berkualitas?